Kembali di News on the Spot, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan rangkaian acara jelang perayaan ulang tahun 489 DKI Jakarta pada 22 Juni 2016 mendatang. Salah satunya adalah perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan yang akan menjadi lokasi pusat perayaan HUT Jakarta tahun ini. Sudah ada reporter Kesia Netania dan juru kamera Rian Nuryaningsi langsung dari Setu Babakan. Iya Kesia, persiapan apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercantik wilayah Setu Babakan yang akan menjadi pusat dari perayaan HUT Jakarta nanti? Ya Carlos, sebagai dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta yang ke-489, Setu Babakan sebagai pusat dari kesenian budaya Betawi terus melakukan pembenahan dan mempercantik diri. Salah satunya yang paling signifikan adalah perbaikan jalan, akses jalan menuju Setu Babakan ini. Jika sebelumnya masyarakat mengeluhkan akses jalan yang kurang baik atau kurang terawat, saat ini pihak pengelola sudah melakukan perbaikan jalan dengan mengaspal seluruh jalan menuju Setu Babakan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman baik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi ataupun berjalan kaki dapat dengan nyaman datang ke Setu Babakan. Selain itu, tempat parkir yang disediakan oleh pihak pengelola pun sudah sangat memadai. Selain dari akses jalan, hal lain yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola dari Setu Babakan ini adalah sebuah amfiteater yang cukup bagus, cukup unik karena amfiteater ini didirikan di atas kolam, di atas air. Selain itu, teater untuk tempat duduk dari masyarakat yang datang untuk melihat pagelaran yang nantinya akan digelar di atas panggung ini berbentuk U. Selain dari akses jalan maupun dari panggung amfiteater yang sudah disediakan oleh pihak pengelola Setu Babakan, ini, mereka juga sudah menyiapkan serangkaian pekerja kebersihan sehingga tempat Setu Babakan ini sangat terawat dibandingkan sebelumnya. Setu Babakan mungkin agak kurang terawat. Saat ini kebersihannya sangat terjaga sehingga baik masyarakat lokal maupun turis mancanegara yang datang ke Setu Babakan, mereka dapat melihat kebudayaan Betawi dan kebersihan yang ditawarkan oleh Setu Babakan ini sendiri. Carlos. Iya Kesia, Betawi identik dengan Jakarta, kemudian di hari ulang tahun Jakarta ini tentunya Setu Babakan sebagai bagian dari nilai historis Jakarta sendiri. Dan bagi saya misalnya kalau harus ke Setu Babakan, apa yang seharusnya saya lihat di sana yang menarik yang Anda pantau Kesia? Ya, Carlos, jika Anda atau masyarakat lain ingin mengenal dan mengetahui budaya Jakarta, Anda wajib datang ke Setu Babakan ini. Karena di sini pihak pengelola sudah menyediakan beragam fasilitas yang dapat memberikan pengetahuan yang lebih bagi Anda untuk mengenal kebudayaan Betawi. Di sini selain tadi yang saya sebutkan ada amfiteater, di sini juga seperti tempat saya berdiri ini adalah rumah panggung Betawi. Rumah panggung Betawi ini sangat unik dan sangat khas. Selain di bagian dalamnya Anda dapat merasakan sensasi berada di kehidupan di Jakarta tempo dulu, Anda juga sebelum masuk ke dalam rumah, Anda juga dapat melihat kekhasan dari bangunan khas Betawi. Seperti berpagarkan taring bajing, maupun seperti yang mungkin terlihat di belakang saya, berhiaskan lampu gantung ala Betawi. Nah, selain daripada tempat saya berdiri ini, yaitu rumah panggung Betawi yang nantinya akan digunakan sebagai penginapan untuk turis-turis yang akan datang, di Setu Babakan ini pun Anda dapat menikmati kuliner khas Betawi, seperti berbagai macam makanan yang mungkin sekarang sudah jarang untuk Anda nikmati di jalan-jalan di Jakarta, seperti kerak telur atau selendang mayang atau bir peletok, laksa dan sebagainya. Anda wajib datang ke Setu Babakan ini. Selain itu, di sini juga sudah dibangun Museum Betawi. Di dalamnya berisi berbagai macam perlengkapan maupun alat yang akan mengingatkan Anda akan berbagai macam kesenian khas Betawi maksud saya. Dan selain itu, di Setu Babakan ini pun sedang dibangun hall. Dan hall ini nantinya akan digunakan untuk berbagai macam acara indoor sehingga masyarakat Betawi dapat memanfaatkan hall ini. Dan seperti yang dapat saya informasikan ke Anda, bahwa pihak pengelola membangun Setu Babakan ini bukan hanya untuk menarik pengunjung datang, tetapi juga untuk memberikan atau meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga bukan cuma turis lokal maupun mancanegara yang dapat dimanjakan dengan datang ke Setu Babakan, tapi perekonomian dari masyarakat sekitar pun dapat ditingkatkan dengan hadirnya pusat kebudayaan Betawi khas Jakarta, maksud kami Setu Babakan di Jakarta Selatan ini. Carlos.
Baik, tampaknya Setu Babakan semakin siap untuk menjadi tuan rumah dan pusat acara perayaan ulang tahun Jakarta ke-489 tahun ini. Terima kasih Kesya, Netania, dan Ria atas informasi dari Setu Babakan Jakarta Selatan. Pemirsa, kita langsung ke kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pemerintah DKI Jakarta membangun 2 taman yang digunakan untuk masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau menggelar unjuk rasanya. Taman yang dibangun di kawasan Silang Monas ini baru akan rampung pengerjaannya 22 Juni mendatang. Lalu seperti apa bentuk dari Taman Aspirasi ini? Kita langsung bergabung dengan Keiko Ranti dan juru kamera Ali Amran yang sudah berada di kawasan Monas. Ya, Kei, yang membedakan Taman Aspirasi dengan taman lainnya di Jakarta, apa yang Anda pantau di sana? Ya, Taman Aspirasi ini sebenarnya memang salah satu bagian dari proyek ruang terbuka hijau yang memang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena saat ini masih sangat sedikit ruang terbuka hijau yang bisa digunakan sebagai fasilitas warga untuk beraktivitas. Dan tentunya untuk Taman Aspirasi ini memang dikhususkan bagi warga yang ingin mengekspresikan opini atau pendapatnya. Dan memang di daerah ini, di dekat pintu Monas yang menghadap langsung ke Istana Merdeka adalah spot utama bagi para demonstran atau pengunjuk rasa yang hampir setiap minggu datang ke sini untuk berorasi atau berdemonstrasi. Dan mengingat hal itu dan berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa seringkali aksi demonstrasi ini diwarnai dengan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Misalnya menyebabkan kemacetan atau adanya kekerasan, vandalisme, dan juga pengrusakan fasilitas umum. Oleh karena itu Pemprov DKI berpikir bahwa hal terbaik adalah membangun spot khusus bagi demonstran yang ingin menyuarakan opini atau pendapat kritik kepada pemerintah dan diletakkan di depan Monas yang posisinya tepat menghadap Istana Merdeka. Carlos. Ya, lalu Keiko, gambaran dari sana sudah sejauh mana proses dari pembangunan ini akan rampungkah tepat waktu pada 22 Juni nanti? Ya, harus dilihat dari segi luas di Taman Aspirasi yang terletak di Silang Monas, tepatnya di depan persis Istana Merdeka, tempat biasa orang berdemonstrasi atau berorasi. Ini seluas sekitar 450 meter persegi dan memang tidak cukup seluas, apalagi bila adanya demonstrasi yang lebih dari sekitar 1.000 orang masanya, mungkin memang tidak akan cukup bila semuanya ditempatkan di sini. Namun setidaknya bila ada demonstrasi yang lebih kecil atau ini memang diperuntukkan agar lebih rapih demonstrasi yang dilakukan di daerah depan Istana Merdeka. Dan ini bisa dilihat bahwa pembangunannya sudah semakin terlihat, bentuknya bisa dibilang sudah setengah jalan, Carlos, karena dimulai sejak awal bulan dan nanti diperkirakan selesai pada sekitar 22 Juni. Ini ada dinding prasasti yang akan dibangun, ada 2 dinding mural serta tugu berbentuk tulisan. Dan untuk tulisannya itu nanti direncanakan akan tertulis berbeda ragam tapi tetap satu. Dan Taman Aspirasi ini diharapkan tidak hanya untuk sekedar tempat untuk demonstrasi, berorasi atau menyampaikan pikiran dan pendapat, namun juga bisa dimanfaatkan untuk area urban atau area spot khusus di mana warga bisa mengekspresikan diri, karena demonstrasi ini tidak hanya bentuknya hanya seperti jalan massa ribuan orang atau orasi, namun juga bisa berbentuk suatu hal lain yang lebih kreatif, Carlos. Baik, kita harapkan dengan adanya Taman Aspirasi ini kemudian semakin membuka dan memberi ruang untuk warga untuk memberikan aspirasinya. Walaupun memang mungkin seperti yang kata Keiko tadi, wilayahnya atau luasnya masih terbatas. Terima kasih Keiko Ranti dan Ali Amran atas informasi dari Silang Monas, Jakarta. Kembali di News on the Spot, pemirsa, proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 27 km terkendala pembebasan lahan. Warga yang tinggal dekat dengan lokasi proyek jalan tol menolak pembangunan dengan alasan keamanan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan Faisin Adi dan Rangga Samudra langsung dari lokasi. Faisin, tepatnya apa alasan penolakan dari warga? Ya, Carlos, memang alasan keamanan ini adalah yang menjadi alasan utama mengapa warga menolak rencana pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung yang rencananya akan menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta menuju Bekasi. Jalan tol itu memang
diharapkan bisa mengurai kemacetan yang ada di dalam kota Jakarta. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi yang pembebasan lahannya terkendala. Nah, di sini ini rencana pada awalnya sejak tahun 2008 sudah dilakukan sosialisasi oleh pihak pengembang jalan tol, tetapi ada perubahan trase. Di sebelah kanan saya ini adalah rencana awal trase dari jalan tol Cimanggis Cibitung, tetapi kemudian secara sepihak menurut keterangan warga trasenya ini dirubah sejak tahun lalu di lokasi tempat saya berada di saat ini, dan trase tersebut melintasi di pipa gas, jalur pipa gas di 2 titik, yakni terutama di belakang saya ini adalah jalur pipa gas yang kedalamannya hanya 200 meter. Menurut keterangan dari pihak pengembang jalan tol, pipa gas tersebut tidak aktif, tetapi setelah diklarifikasi oleh warga kepada pihak Pertamina, ternyata dinyatakan bahwa pipa gas tersebut masih aktif dengan adanya surat resmi dari Pertamina. Nah, keberadaan pipa gas itulah yang kemudian menjadi alasan utama warga untuk menolak rencana pembangunan jalan tol ini, karena mereka khawatir pipa gas tersebut proses penggalian atau pembangunan dari jalan tol tersebut akan mengakibatkan gangguan keamanan, mengingat jalur pipa gas tersebut masih aktif dan kedalamannya masih kurang dari 200 meter. Ya, Carlos. Iya, Fasin, dari apa yang Anda jabarkan tadi bahwa kemudian ada banyak kendala, tetapi bagaimanapun ini adalah fasilitas publik yang kemudian harus diusahakan. Lalu sejauh mana kemudian pemerintah dan pihak terkait melakukan upaya pembebasan lahan kepada warga? Ya, kalau memang dari pemerintah sendiri, baik dari Pemkot Depok maupun pihak BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun dari pihak pengembang jalan tol, dalam hal ini PT Waskita, menyatakan bahwa proyek ini masih harus tetap akan berjalan, meskipun progres pembebasan lahannya cukup lamban, kurang dari 5% sejak dicanangkan pada tahun lalu. Dan jika warga tetap menolak, rencananya pemerintah akan melakukan konsinyasi atau pemberian ganti rugi secara paksa melalui mekanisme di pengadilan. Nah, ini sudah ditegaskan baik oleh Pemkot Depok maupun BPJT, dan rencana konsinyasi inilah yang tetap akan ditolak oleh warga. Dan saat ini sendiri warga juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat yang mengubah trase dari yang semula di sebelah kanan saya ini menjadi trase yang melewati 2 titik jalur gas tersebut.